Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhayani Barusitepu dari kelas Biologi 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2019. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem respirasi. Adapun video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Fisiologi Hewan dosen pengampu Ibu Supriya MSc. Seperti judul video ini, saya akan membahas tentang sistem respirasi. Fisiologi hewan merupakan ilmu biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Salah satunya adalah membahas tentang sistem respirasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata respirasi berarti suatu kegiatan memasukkan dan mengeluarkan udara ke dalam dada. Adapun secara biologi, sistem respirasi merupakan sebuah proses pengambilan oksigen dan melepas karbon dioksida serta penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Sistem respirasi merupakan proses yang dilakukan makhluk hidup untuk memperoleh oksigen. Oksigen merupakan hal yang sangat penting untuk proses metabolisme seluler, yaitu proses pengubahan makanan menjadi energi melalui proses oksidasi. Hal sampingan dari proses tersebut adalah karbon dioksida atau CO2 dan air yang harus dikeluarkan dari tubuh. Ciri khas makhluk hidup adalah bernapas. Oleh karena itu, semua jenis hewan, baik hewan vertebrata maupun hewan invertebrata juga bernapas selama dia masih hidup, sama seperti manusia. Kilatan cahaya, impuls listrik super cepat, semuanya gemerlapan. Oh, bukan kok. Ini bukan badai petir atau burrito raksasa yang kamu makan. Tapi kamu sendiri. Iya, kamu baru saja menguap, mengirimkan gelombang energi kuat melalui tubuh. Coba ulangi lagi menguapnya. Akan kujelaskan prosesnya. Awalnya, udara dan aku, si mungil yang kamu lihat di sini, masuk ke mulut dan lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan menghirup napas sambil menelan pizza. Cuma bayi yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di faring. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pemilah. Nah, kalau yang ini namanya epiglotis. Di organ ini, kami berpisah dengan makanan. Epiglotis mengarahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esofagus. Sementara kami menuju ke laring, lalu ke trakea, dan akhirnya sampai di kedua bronkus. Selanjutnya, bronkus mengarahkan kami ke paru-paru kanan dan kiri. Oke, kami belok kiri. Siap-siap, jalannya mulai bergelombang. Hei, awas ada dinding. Kami bisa-bisa menabraknya. Hehehe, tidak kok. Kami berjalan melewati salah satu cabang. Dan dengan manuver mulus, kami berhasil sampai di alveolus paru-paru kiri. Organ ini berupa kantong udara kecil yang jumlahnya jutaan. Kemudian, udara memenuhi seluruh alveoli. Dari sinilah perjalanan kami benar-benar dimulai. Molekul oksigen menekan dinding alveoli dan masuk ke aliran darah. Wuhuu! Kami terpompa melalui pembuluh vena paru-paru dan langsung masuk ke serambi kiri jantung. Di serambi ini, darah yang membawa kami kaya akan oksigen. Kemudian, darah ini masuk ke aorta, pembuluh arteri terbesar di tubuhmu. Diameternya bisa mencapai 2,5 cm. Aliran di dalam pembuluh ini juga sangat kuat, sehingga perjalanan kami akan menegangkan. Oke, siap? Yeeha! Phew! Oke, kami sampai di arteri lain yang alirannya lebih tenang. Selanjutnya, kami menuju kemana ya? Aorta menyuplai darah yang kaya oksigen ke arteri lain melalui seluruh tubuh. Sepertinya kami bergerak ke atas, pasti menuju otak. Betul.
Oh wow, kamu lihat? Itu percikan dan kilatan yang tadi kusebutkan. Lokasinya ada di sini, terus bermunculan di sepanjang jalan menuju otak, organ vitalmu. Karena kami memberinya oksigen, percikan dan kilatan ini menerangi jalan. Inilah yang disebut koneksi neuron, sinyal yang dikirim menuju organ dan bagian tubuh. Otak mengendalikan seluruh tubuh dan memerlukan banyak oksigen agar tetap sehat. Saat kami bergerak melalui otak, molekul-molekul gas oksigen di sekitar kami menjadi berkurang dan digantikan oleh CO2, hasil samping dari proses pernapasan. Gerakan kami melambat dan pembuluh yang kami lalui semakin mengecil. Kami mulai meninggalkan pembuluh arteri dan masuk ke pembuluh kapiler atau pembuluh darah terkecil. Pembuluh ini mengendalikan agar setiap bagian otak dan kepalamu mendapat asupan energi yang diperlukan. Akhirnya kami tiba di ujung perjalanan. Tidak ada oksigen yang tersisa, cuma ada CO2. Perlahan tapi pasti, kami berbalik arah dan bersiap untuk melakukan perjalanan kembali menuju jantung. Tapi selagi di sini, kami akan melihat bagian lain dari tubuh. Tadi aku sudah menyiapkan dan melepaskan pelacak saat memasuki bronkus. Nah, langsung saja. Oke, pelacaknya mulai mendekati lapisan lambung. Sepertinya pizza yang tadi kamu makan membuat sistem peredaran darah membesarkan pembuluh darah di sekitar lambung. Akibatnya ada banyak darah yang mengalir masuk. Ah, kenapa? Kamu tersipu ya? Bisa kulihat dari sini loh, karena saat kamu tersipu, lapisan lambungmu juga akan memerah. Nah, ayo lihat juga pelacak lainnya. Si pelacak sudah memasuki pembuluh arteri ginjal. Pembuluh ini membawa kami ke ginjal. Wah, perjalanannya pasti akan seru. Semuanya berguncang. Artinya, zat-zat racun sedang dibuang dari pembuluh ini. Ginjal merupakan pusat pembersih tubuh. Organ ini memasukkan darah dari luar, menyaringnya, dan mengalirkan darah bersih kembali ke jantung. Sedangkan limbahnya dibuang. Guncangannya terus menguat. Sepertinya pelacakku terdeteksi sebagai penyusup. Oh, ternyata semua darahnya tidak bersih. Aduh, sinyalnya hilang. Untung aku tak di sini sendirian. Nah, kami masih bergerak perlahan dan pelacak pertamaku bergerak dari lambung melalui sistem pencernaan menuju hati. Hati termasuk organ yang luar biasa loh. Organ ini menjalankan sekitar 500 fungsi yang sebagian besarnya belum benar-benar diketahui. Hati juga bisa tumbuh kembali dengan sendirinya, bahkan jika ukurannya tinggal 1/4 kalinya. Tenang saja, hatimu baik-baik saja kok. Pelacakku memasuki hati, lalu keluar. Wah, kok gambarnya hilang? Mungkin hati tidak menyukai pelacakku. Akhirnya kami bisa mempercepat perjalanan dan memasuki pembuluh darah menuju jantung. Di dalamnya mengandung banyak CO2. Arusnya semakin kencang hanya dalam hitungan detik. Pegangan kuat-kuat. Luncuran roller coaster terakhir dan kini kami bergerak naik secara mulus. Sebentar lagi kami akan sampai ke jantung lagi. Nah, kali ini jantung sebelah kanan. Dari serambi kanan, kami dipompa masuk ke bilik kanan, lalu berhenti sebentar. Bilik berkontraksi, lalu kami terpompa menuju pembuluh darah jantung, menuju ke paru-paru lagi. Dengan memacu kecepatan, kami melalui aliran darah, melambat kembali, dan berada di salah satu alveoli lagi. Lihat, ada oksigen. Gas ini menekan dinding pembuluh dan kami didorong keluar bersama dengan karbon dioksida. Naik ke bronkus, mengumpulkan CO2 lain saat meluncur ke saluran udara. Tapi tunggu, kenapa aku didorong ke sini lagi? Ada apa? Oh, jangan-jangan. Kamu usil ih. Kamu tahu, kecepatan bersin bisa mencapai 160 km per jam. Dan sebesar itulah kecepatan terbangku saat ini. Akhirnya perjalananku berhenti juga. Setidaknya aku sudah di luar. Hei, kamu di mana? Mau main petak umpet ya? Sudah pasti aku akan menemukanmu. Kamu sudah bersin sembarangan. Tunggu saja pembalasanku. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini,
Klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Materi-materi apa sajakah yang akan dibahas dalam video ini? Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya mengenai sistem respirasi. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang akan dibahas di dalam video ini. Materi apa sajakah itu? Yang pasti mengenai sistem respirasi ya. Adapun materi sistem respirasi yang saya jelaskan akan terbagi menjadi 3 materi, yaitu pertama sistem respirasi pada manusia, kedua sistem respirasi pada hewan vertebrata, dan ketiga yaitu sistem respirasi pada hewan invertebrata. Pertama, kita di sini akan membahas tentang sistem respirasi pada manusia. Sistem respirasi merupakan proses yang dilakukan makhluk hidup untuk memperoleh oksigen. Oksigen merupakan hal yang sangat penting untuk proses metabolisme seluler, yaitu proses pengubahan makanan menjadi energi melalui proses oksidasi. Hal sampingan dari proses tersebut adalah karbon dioksida atau CO2 dan air yang harus dikeluarkan dari tubuh. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen yang diperlukan, yakni oksigen serta proses pengeluaran gas-gas sisa pembakaran yang ada di dalam tubuh, yakni karbon dioksida. Mekanisme pernapasan pada manusia meliputi 3 proses, yaitu proses bernapas, pernapasan luar atau respirasi eksternal, dan pernapasan dalam atau respirasi internal. Pernapas terbagi 2 proses, yaitu proses inspirasi atau menarik napas memasukkan udara, dan ekspirasi mengeluarkan udara. Pernapasan luar atau respirasi eksternal adalah pertukaran gas pernapasan antara udara pada alveolus paru-paru dengan darah pada kapiler paru-paru. Sedangkan pernapasan dalam atau respirasi internal yaitu pertukaran gas antara darah pada kapiler di seluruh tubuh dengan cairan jaringan di mana sel-sel tubuh berada. Selanjutnya, di dalam sel tubuh oksigen tersebut akan dimanfaatkan untuk proses oksidasi guna menghasilkan energi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ-organ respirasi pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Hidung manusia mempunyai 2 lubang hidung yang menghubungkan rongga hidung dengan udara luar. Udara dari luar akan masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung dilapisi oleh lapisan selaput lendir yang di dalamnya mengandung kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Selain itu, di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut yang pendek dan tebal. Rambut-rambut tersebut berfungsi untuk menyaring debu kasar yang masuk bersama udara. Pada dinding lateral rongga hidung terdapat 3 tonjolan yang disebut concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Udara yang masuk ke dalam rongga hidung atau udara inspirasi akan mengalir melalui celah-celah ketiga tonjolan tersebut. Selain itu, udara inspirasi akan dihangatkan oleh darah di dalam pembuluh darah kapiler dan dilembabkan oleh lendir yang dihasilkan oleh sel-sel goblet. Sel-sel tersebut terletak pada jaringan epitel bersilia yang melapisi rongga hidung sebelah dalam. Pada bagian atas rongga hidung terdapat daerah olfaktorius yang mengandung sel-sel pembau sebagai reseptor aroma. Di sebelah belakang rongga hidung terdapat dengan nasofaring melalui 2 lubang yang disebut choanine. Organ kedua yaitu teka atau faring. Faring ialah suatu saluran yang panjangnya sekitar 12,5 sampai 13 cm. Faring berhubungan dengan esofagus.
Faring tersusun atas otot rangka dan dilapisi membran mukus. Bagian atas faring dikenal dengan nasofaring. Pada bagian nasofaring terdapat dua lubang dari saluran eustachius yang berhubungan dengan telinga tengah. Dinding posterior nasofaring memiliki banyak jaringan limfa yang disebut adenoid. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengungan atau resonansi untuk suara percakapan, serta jaringan limfa yang terdapat di dindingnya memberi perlindungan terhadap infeksi kuman yang masuk melalui udara, makanan, atau minuman. Organ ketiga yaitu laring. Laring ialah saluran dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis yang terletak di ujung bagian pangkal laring. Ujung epiglotis bertindak sebagai katup yang mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Pada laring terdapat pita suara atau vocal fold. Dalam pita suara terdapat serat-serat elastis yang dihubungkan dengan otot-otot laring dan tulang rawan. Keempat yaitu trakea. Trakea merupakan suatu saluran udara yang terbentuk pipa yang panjangnya lebih kurang 12 cm. Trakea terletak di bagian depan esofagus atau kerongkongan. Bentuk trakea berupa pipa dari tulang rawan yang memanjang. Rangka trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan hialin yang terbuka pada bagian belakangnya sehingga menyerupai huruf C. Trakea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri, yang mana pada percabangan trakea ini terdapat suatu sudut di antara bronkus kanan dan bronkus kiri yang disebut dengan karina. Organ selanjutnya yaitu bronkus. Seperti yang dikatakan sebelumnya, trakea membentuk dua percabangan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur mikroskopis bronkus mirip dengan trakea, hanya saja tulang rawan yang menyusun bronkus bentuknya tidak teratur. Bronkus dibedakan menjadi bronkus primer, bronkus sekunder, dan bronkus tersier. Bronkus primer tersusun atas cincin tulang rawan yang belum melingkar secara sempurna dan dilapisi epitelium berlapis semu yang bersilia. Bronkus primer kanan bercabang jadi 3 bronkus sekunder atau bronkus lobaris. Bronkus primer kiri bercabang jadi 2 bronkus sekunder. Lalu bronkus bercabang lagi jadi bronkus tersier, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Organ berikutnya yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru manusia berjumlah sepasang terletak di rongga dada bagian atas. Di bagian samping paru-paru dibatasi oleh otot dan tulang rusuk, sedangkan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang merupakan pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter dan paru-paru kiri atau pulmosinister. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh dua bagian selaput tipis atau membran serosa yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung membungkus paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis, sedangkan selaput yang membungkus bagian luar disebut selaput luar atau pleura parietalis. Di antara kedua selaput terdapat rongga pleura yang diisi oleh suatu cairan yang disebut serum. Serum ini berfungsi sebagai pelumas paru dan berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Seperti pada manusia,
hewan juga melakukan respirasi dalam menyediakan oksigen untuk melakukan aktivitas. Oksidasi biologi yang menghasilkan energi bagi seluruh aktivitas kehidupannya. Metabolisme merupakan suatu proses di dalam tubuh organisme di mana proses ini berlangsung secara terus-menerus, seperti respirasi, sekresi, ekskresi, dan lain-lain. Alat pernapasan pada hewan yang satu dengan hewan lainnya berbeda-beda, bergantung pada tingkat organisme dan kompleksitas tubuh masing-masing jenis hewan. Selain itu, jenis alat pernapasan pada hewan juga dipengaruhi oleh habitat hewan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Vertebrata adalah subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebra. Vertebrata adalah subfilum terbesar dari Chordata. Ke dalam vertebrata terdapat semua jenis ikan atau fishes, amfibi, reptil, burung atau aves, serta hewan menyusui atau mamalia. Sedangkan invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Contohnya laba-laba, kalajengking, cacing tanah, dan amuba. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem respirasi pada hewan vertebrata, yaitu fishes atau ikan. Organ respirasi akuatik dapat berupa kulit, seluruh permukaan tubuh atau insang. Permukaan tubuh atau kulit sebagai organ respirasi terutama digunakan oleh hewan inaktif yang bertubuh kecil dan tipis. Sementara itu, insang lebih sering ditemukan pada hewan air yang aktif. Insang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insang luar dan insang dalam. Insang luar dapat ditemukan pada larva kata, sedangkan insang dalam dapat ditemukan pada ikan dan sejumlah hewan air lainnya. Insang terdapat pada semua larva amfibi dan beberapa salamander akuatik. Pada insang terdapat struktur sangat khas yang memiliki cabang-cabang sangat banyak. Percabangan yang sangat banyak tersebut menambah luas permukaan yang berfungsi untuk pertukaran oksigen. Tetapi organ tersebut tidak didukung oleh susunan otot yang memadai. Selama proses perkembangan awal larva anura, insang luar akan mengalami atrofi. Insang dalam akan tetap dipertahankan dan ditutupi oleh operkulum. Selanjutnya yaitu sistem respirasi pada hewan vertebrata amfibi. Pada amfibi, pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dapat terjadi melalui paru-paru maupun kulit. Tetapi, jalur pengeluaran karbon dioksida atau CO2 yang utama adalah melalui kulit. Pada rana temporia, pengambilan oksigen melalui paru-paru 3 kali lebih besar daripada melalui kulit. Sedangkan pada rana esculenta, paru-paru dan kulit memainkan peran yang sama dalam pengambilan oksigen. Pengambilan oksigen terjadi selama hewan bernapas, yaitu pada fase inspirasi, dan pembuangan karbon dioksida terjadi pada fase ekspirasi. Contoh hewan amfibi yaitu adalah katak. Berikutnya yaitu sistem respirasi pada hewan vertebrata aves atau burung. Pada burung, selain mengatur daya apung tubuh, kantong udara berfungsi memperluas permukaan untuk pertukaran gas, terutama saat terbang. Selain paru-paru, burung memiliki 8 atau 90% paru-paru yang disebut pundi-pundi hawa atau saccus pneumaticus. Pundi-pundi hawa ini menyebar sampai ke perut, leher, sayap. Pundi-pundi hawa berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Pada pundi-pundi hawa tidak terjadi difusi gas pernapasan. Pundi-pundi hawa hanya berfungsi sebagai penyimpan cadangan oksigen dan untuk meringankan tubuh saat waktu terbang, dan adanya pundi-pundi hawa, proses pernapasan pada burung menjadi lebih efisien. Ini pun terdapat di pangkal leher atau cervical wall, dada bagian depan atau toraks anterior, antara tulang selangka atau ruang dada bagian belakang atau toraks posterior, dan di rongga perut atau kantong udara abdominal.
respirasi pada hewan vertebrata reptil. Reptil atau hewan melata. Alat pernapasan reptil adalah paru-paru. Kondisi kesehatan tubuh dan keadaan fisiologis juga dapat memodifikasi tingkat metabolisme basal. Contohnya, buaya dapat memperlihatkan laju metabolisme 2 kali lebih tinggi. Pertukaran oksigen dipengaruhi oleh ukuran dan suhu tubuhnya. Peningkatan massa tubuh akan meningkatkan jumlah konsumsi gas oksigen dan produksi karbon dioksida. Dibutuhkan area permukaan untuk pertukaran oksigen yang memadai, sehingga perlu adanya modifikasi pada organ pernapasan seperti meningkatkan permukaan pernapasan dengan lipatan tambahan pada kulit atau partisipasi pada paru-paru, meningkatkan vaskularisasi pada organ respirasi atau menempatkan pembuluh darah di bagian dekat ke permukaan, meningkatkan kapasitas transportasi gas oleh darah serta meningkatkan laju aliran. Selanjutnya yaitu sistem respirasi pada hewan vertebrata mamalia. Pada mamalia, fase inspirasi adalah proses aktif yang terjadi karena adanya kontraksi otot inspiratori atau otot di antara tulang-tulang iga dan diafragma. Kontraksi otot tersebut akan meningkatkan volume rongga dada dan menyebabkan paru-paru mengembang dan timbul tekanan negatif di dalamnya sehingga udara atmosfer pun segera masuk ke dalam paru-paru. Berbeda dengan fase inspirasi yang bersifat pasif, proses ekspirasi terjadi karena adanya relaksasi otot inspiratori dan pengerutan dinding alveoli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada hewan invertebrata. Yang pertama yaitu pada hewan bersel satu. Sistem pernapasan hewan bersel satu seperti pada amuba dan paramecium dilakukan oleh satu sel itu sendiri. Proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada hewan bersel satu ini berlangsung sangat sederhana, yaitu melalui seluruh permukaan tubuhnya dengan cara difusi. Oksigen dari lingkungan akan berdifusi ke dalam melalui membran sel menuju sitoplasma dan kemudian menuju ke mitokondria. Di dalam mitokondria, oksigen akan digunakan dalam proses oksidasi biologi untuk menghasilkan energi. Oksidasi biologi ini akan menghasilkan zat sisa berupa air dan gas karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya air dan karbon dioksida atau CO2 akan diekskresikan ke lingkungan juga dengan cara difusi. Berikutnya adalah sistem respirasi hewan invertebrata pada cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan bersel banyak yang hidup di daratan dan di tempat-tempat lembab. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus seperti paru-paru atau insang. Cacing tanah mempunyai kulit yang tipis, berpori-pori lembab, dan mempunyai banyak pembuluh darah kapiler di bawah kulitnya yang sangat memungkinkan untuk berlangsungnya pertukaran udara. Dengan demikian, seluruh proses pernapasan pada hewan ini dilakukan melalui permukaan tubuh. Oksigen dari lingkungan akan berdifusi melalui paru-paru kulit dan masuk ke pembuluh darah kapiler. Selanjutnya, oksigen diedarkan ke seluruh sel dan jaringan tubuhnya. Dalam sel dan jaringan tubuh cacing tanah ini, oksigen akan digunakan dalam proses oksidasi biologi untuk menghasilkan energi zat sisa. Metabolisme yang berupa karbon dioksida atau CO2 akan dikeluarkan melalui kulit dengan cara difusi juga. Berikutnya adalah sistem respirasi pada hewan invertebrata kalajengking dan laba-laba. Kalajengking dan laba-laba besar, kelompok arachnida yang biasanya hidup di darat, memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku, sedangkan kelompok hewan ini yang hidup di air bernapas dengan insang buku. Paru-paru buku berupa gunungan yang berasal dari invaginasi atau lipatan perut. Setiap paru-paru buku memiliki lembaran tipis atau lamela yang tersusun sejajar. Pada paru-paru buku juga terdapat spirakel yang merupakan jalan masuk si
dari keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur baik paru-paru buku maupun insang buku. Keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti paru-paru pada vertebrata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem respirasi, baik itu sistem respirasi pada manusia, sistem respirasi pada vertebrata, maupun sistem respirasi pada hewan invertebrata. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada dosen pengampu mata kuliah fisiologi hewan, Ibu Sukri MSC. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Kepada teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.